Pilgub Jakarta memang unik, wajar saja daerah khusus ibu kota. Undang-undangnya tersendiri pula. Daerah lain sudah selesai, Jakarta belum. Masih menunggu apakah akan lanjut putaran kedua atau cukup satu putaran saja. Dua kubu, baik Pramrano maupun Ridho, saling klaim. Kubu Pramrano klaim satu putaran karena suaranya melebihi 50% plus satu suara. Sementara kubu Ridho klaim dua putaran karena tak ada calon yang memperoleh 50% plus satu suara. Mau tiga putaran sekalipun, kita yakin menang, kata Durrano di podcast Bocor Halus Tempo. Ada operasi untuk menciptakan putaran kedua. Ya tentu saja tujuan akhirnya adalah mengalahkan Pram dan Rano kan. Tapi mau putaran ketiga kita yakin kita menang. Saya bilang Jakarta udah capek. Udah mau bebenah. Sekilas pernyataan Durrano ini terdengar sombong, mentang-mentang. Tapi kalau didengar lagi, sebetulnya tidak juga. Sebab ini soal keyakinan. Durrano terlibat di lapangan. Ia tahu situasi dan kondisi dan merasakan betul denyut nadi warga Jakarta. Boleh dibilang, denyut nadi warga Jakarta dengan denyut nadi dirinya sendiri sudah menyatu dan tak terpisahkan. Warga Jakarta itu sejak dulu anti yang namanya kemapanan. Semakin ditekan, semakin keras pantulannya. Jangan bermimpi putaran kedua, Ridho bisa menang dengan mudah menggunakan kemapanan itu. Lihatlah Fokenara Pilgub tahun 2012, tumbang oleh Jokowi Ahok. Memang terjadi juga dua putaran, tapi Jokowi Ahok yang sudah menang di putaran pertama semakin menang lagi pada putaran kedua. Kemapanan sebagaimana petahana yang ditunjukkan Fokenara didukung oleh banyak partai tak bisa membendung Jokowi Ahok yang didukung PDIP dan Gerindra. Pilgub tahun 2017 juga begitu. Ahok Jarot tumbang oleh Anies Sandi. Dua putaran juga Ahok Jarot yang unggul di putaran pertama 43%, tetap segitu juga suaranya pada putaran kedua. Itulah barangkali yang memberikan keyakinan kepada Durrano bahwa kalau ada putaran ketiga sekalipun, ia yakin akan tetap menang. Memang Ridho bukan petahana seperti Fokenara dan Ahok Jarot, tapi kelompok kemapanan seperti berada di kubu Ridho, didukung oleh banyak partai dan seolah-olah akan menang mudah. Agaknya warga Jakarta anti betul dengan suasana yang seperti itu. Apalagi baik Ridwan Kamil maupun Suswono jelas-jelas melakukan blunder yang tidak perlu. Untung saja ada Darmakun. Kalau tidak, Ridho tak tertolong lagi. Satu kali hoyak saja selesai. Jadi ini bukan soal dukungan Anies Baswedan. Ini soal warga Jakarta yang anti status quo. Ini pembaharuan. Kalau Anies Baswedan maju pun, bisa jadi Anies juga mengalami kekalahan. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Jakarta bisa jadi juga bentuk dari perlawanan itu. Bukan soal Anies dijegal atau tidak. Faktanya, Anies terang-terangan mendukung Pramrano, tapi tingkat partisipasi tetap saja rendah. Ini juga bukan soal Jokowi masih berpengaruh atau tidak di Jakarta. Ini soal warga Jakarta yang sudah lelah melihat arogansi dari status quo. Maka kalau terjadi putaran kedua akan percuma saja bagi kubu Ridho kalau tak ada perubahan signifikan dalam mengurai secara rinci pemilih di Jakarta. Apalagi jika Ridwan Kamil dan Suswono gayanya masih begitu saja, masih suka bikin blunder. Ada rumus dalam pemilihan langsung ini, kalau tampil tak akan menaikkan suara, justru menurunkan suara, maka lebih baik tak usah tampil saja. Turun gunungnya Jokowi, SBY atau Prabowo sekalipun justru bisa menjadi faktor lebih cepatnya kalah pasangan Ridho ini. Bisa jadi semua atribut harus dilepas terlebih dahulu. Menurut saya tak ada pilihan lain bagi Ridwan Kamil dan Suswono kecuali langkah pertamanya mengikuti saja logika atau keyakinan dari Durrano itu, bahwa ada putaran ketiga sekalipun Pramrano akan keluar sebagai pemenang. Tak perlu berharap ada putaran kedua, lalu pada putaran kedua itu Ridho dan timnya seolah-olah bisa dengan mudah mengubah atau membalikkan keadaan. Itu bukan semangat, tapi lebih terlihat sebagai arogansi dari pihak yang kalah.
Kalau yang menang arogansi seperti yang ditunjukkan Durrano itu wajar, tapi kalau yang kalah menunjukkan arogansi justru tak wajar. Bukan berarti Rido dan timnya pasrah atau kalah sebelum bertanding, melainkan berusaha bersikap realistis bahwa pada putaran pertama ia kalah telak, dan untuk menang di putaran kedua ia tak hanya butuh kekuatan tapi juga keajaiban. Kekuatan dan keajaiban itu yang perlu dikumpulkannya dengan bersikap realistis di awal. Bukan belum apa-apa, sudah yakin pula seperti yakinnya Durrano yang akan tetap menang meski ada putaran ketiga sekalipun. Kekalahan pada putaran pertama saja sudah menyakitkan, ditambah pula pada putaran kedua. Siapa tahu suasana hati warga Jakarta berubah karena sikap realistis yang jauh dari arogansi kemapanan itu.